Apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya Imadi Andiarsana. Kali ini saya akan membahas satu isu terkait reklamasi pantai Singapura yang menurut sebagian orang itu akan berpengaruh terhadap batas maritim antara Indonesia dengan Singapura. Benarkah demikian? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di sini saya berikan satu ilustrasi, jadi tidak menggambarkan Singapura dan Indonesia, tapi ini sebuah ilustrasi sederhana yang mewakili keduanya. Ini adalah sebuah negara yang terdiri dari satu pulau, katakan gitu. Mungkin ini bisa dianggap mewakili Singapura. Kemudian ada negara B, tadi negara A ya. Ini negara B yang terdiri dari berbagai pulau, yang disebut dengan negara kepulauan. Nah, kita tahu di dalam hukum laut itu, negara itu bisa menguasai laut yang diukur dari garis pangkalnya. Nah, dalam hal ini, negara A, garis pangkalnya adalah berupa garis pantainya sendiri ketika air surut. Jadi nanti kekuasaan lautnya diukur dari garis ini. Nah, negara B, karena dia berupa negara kepulauan, dia berhak membuat atau menarik garis pangkal kepulauan. Sehingga kemudian kekuasaan lautnya itu bisa diukur dari garis ini. Nah, berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut, kita tahu bahwa suatu negara itu berhak mengklaim laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, dan seterusnya. Nah, dalam ilustrasi ini, saya akan berikan satu gambaran, misalnya negara A mengklaim kawasan laut, gitu ya, kawasan laut berdasarkan UNCLOS. Jadi ini bisa saja laut teritorial atau zona tambahan atau ZEE, tergantung jaraknya berapa. Kalau jaraknya 12 berarti ini adalah laut teritorial. Nah, demikian pula negara B. Jadi A mengklaim kawasan laut, B juga berhak atas kawasan laut sesuai dengan UNCLOS atau Konvensi PBB tentang hukum laut. Nah, karena jaraknya dekat, akibatnya ini ada satu tumpang tindih di sini. Tumpang tindih ini sebenarnya B berhak, A juga berhak, tapi tidak mungkin digunakan oleh kedua-duanya. Biasanya yang dilakukan adalah membaginya dengan proses yang namanya delimitasi. Jadi delimitasi adalah satu proses berbagi laut menentukan batas maritim antara dua negara. Jadi itu diatur di dalam UNCLOS, itu pasal 15, 74, atau 83 tergantung zona maritim apa yang dibagi. Misalnya kalau laut teritorial itu ditentukan atau diatur di pasal 15. Nah, jadi garis ini adalah hasil delimitasi bilateral. Bilateral artinya dua negara. Jadi ini adalah garis yang disepakati oleh A dan B. Nah, kalau dikaitkan dengan kasus Singapura dan Indonesia, Singapura dan Indonesia sudah menyepakati garis batas pada tahun 73 dan 2009. Jadi boleh dilihat ilustrasinya seperti ini, walaupun bentuknya tidak persis seperti yang terjadi antara Singapura dan Indonesia. Jadi intinya di sana sudah ada garis batas yang disepakati oleh kedua negara tahun 73 dan tahun 2009. Nah, sekarang kita lihat negara A ini melakukan reklamasi sehingga dia membesar ini ukuran wilayah daratnya. Nah, tadi kita tahu bahwa laut itu diklaim dari garis pantai. Kalau garis pantai kemudian berubah, maka wajar kalau orang kemudian berpikir bahwa kekuasaan lautnya juga berubah menjadi seperti ini. Jadi sekarang ini menjadi lebih, batasnya menjadi lebih ke selatan gitu ya, ini juga lebih ke utara karena di sini ada reklamasi dan juga ada reklamasi di sebelah selatan. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya negara B, dalam hal ini mungkin dianggap Indonesia, garis klaimnya itu tidak berubah sehingga ini merupakan kawasan tumpang tindih yang baru. Kalau kemudian kita tentukan batas yang baru berdasarkan tumpang tindih ini, maka ini adalah batas yang baru mungkin menurut pendapat orang. Apakah betul demikian? Ternyata jawabannya tidak. Jadi ternyata menurut Konvensi Vienna tahun 69 dan 78 itu, perjanjian tentang batas wilayah itu tidak akan berubah walaupun terjadi sesuatu dengan para pihak. Gitu. Artinya, garis batas yang ditentukan ini yang sudah disepakati tahun 73 dan 2009 oleh Indonesia dengan Singapura itu tidak akan berubah walaupun Singapura berubah luasnya atau garis pangkalnya berubah. Jadi, ini adalah garis yang salah atau tidak relevan, ini juga tidak.
Nah, intinya saya ulangi sekali lagi, garis batas yang sudah disepakati tidak akan berubah karena adanya perubahan garis pantai atau garis pangkal. Nah, bagaimana dengan yang ini? Jadi kita anggap ini Singapura atau negara A dalam hal ini tidak memiliki tetangga di utaranya. Berarti garis ini dia bisa tentukan sendiri tanpa berurusan dengan negara lain. Nah, dalam hal ini garisnya memang bisa berubah. Jadi, silahkan teman-teman lihat di sini. Di sebelah selatan, garisnya tidak akan berubah karena reklamasi. Kenapa? Karena di sini sudah ada garis yang disepakati dengan negara lain, dengan negara B. Tapi di utara, garisnya berubah karena di sini tidak ada garis yang disepakati dengan negara lain. Kalau contohnya itu misalnya Indonesia di sebelah selatan Jawa. Kita kan nggak punya tetangga. Jadi kalau kita melakukan reklamasi di sana, ada kemungkinan kita bisa memperluas laut kita ke sebelah selatan. Tapi itu juga tidak sembarangan. Nah, reklamasi yang bisa dijadikan garis pangkal baru dan bisa mengubah luas kawasan laut itu adalah jika reklamasi itu merupakan bagian terintegrasi dari sistem pelabuhan. Ini dalam pasal 11 UNCLOS disebutkan seperti itu. Jadi ada aturannya. Jadi tidak sembarang reklamasi kemudian bisa mengubah batas terluar laut kekuasaan laut suatu negara. Biarpun itu batas terluar yang ditentukan secara unilateral. Jadi demikian. Nah, di sini saya tegaskan lagi bahwa reklamasi itu tidak akan mengubah batas maritim antara Indonesia dengan Singapura. Analoginya seperti ini, teman-teman sekalian. Singapura dan Indonesia adalah dua rumah bertetangga di sebuah perumahan gitu ya. Keduanya sudah menetapkan pagar yang permanen. Nah, sekarang kalau tiba-tiba suatu rumah A memperbesar gedungnya diperbesar, itu kan tidak akan mengubah batasnya atau tidak akan mengubah pagarnya. Pagarnya tidak mungkin bergeser ke arah B hanya gara-gara A memperbesar bangunannya. Yang terjadi adalah berarti gedungnya A bertambah luas, tetapi halaman sampingnya berarti bertambah sempit. Karena pagarnya permanen, tidak bertambah. Jadi demikian pula dengan Singapura. Dia menambah luas daratannya, itu berarti mengurangi luas lautannya karena batasnya ini tetap tidak bergeser ke selatan. Dan ini adalah ilustrasi atau gambaran akhir bagaimana batas maritim antara negara A dan negara B itu setelah mengalami reklamasi. Jadi intinya batas yang sudah ditetapkan sebelum reklamasi itu tidak akan berubah walaupun terjadi reklamasi, tetapi mungkin ada batas-batas di sisi lain dari negara A yang akan berubah karena proses reklamasi itu. Jadi saat ini ilustrasi ini akan memberikan pemahaman yang baru atau alternatif pemahaman bagi teman-teman yang sudah memiliki pemahaman tersendiri terhadap isu reklamasi dan dampaknya terhadap batas maritim antar negara. Terima kasih.